Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, di hari seluruh doa-doa kita tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Jumat terakhir kita berada di bulan Sya'ban. Insyaallah besok kita akan memasuki bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan penuh dengan keberkahan, bulan panen pahala, bulan segala nilai amal ibadah yang pasti nilainya berlipat ganda, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun Ramadan tinggal 1 hari lagi, tetapi tidak ada jaminan siapapun di antara kita yang sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sejak bulan Rajab sudah mengajarkan satu doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa ini harapan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga Allah beri kesempatan kita bisa melakukan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Sya'ban yang detik-detik lagi menghitung jam akan meninggalkan kita, di mana bulan Sya'ban disebut oleh Rasulullah sebagai syahrus sholawat. Bulannya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, karena perintah bersolawat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56 ini diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Oleh karena itu banyak-banyaklah sebelum kita ditinggalkan dengan bulan Sya'ban memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama hari ini, hari Jumat, hari disunahkannya kita memperbanyak membaca sholawat, di mana dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan aktsaru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ah. Perbanyaklah kamu membaca sholawat, bersolawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Karena sesungguhnya solawat umatku itu dilaporkan, dihadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Dan bukan hanya sebatas itu, di mana kata Rasulullah, faman kana aktsarahum, barang siapa di antara kalian yang banyak bersolawat pada hari Jumat, kana aqrabahum minni manzilatan, dialah yang paling dekat kedudukannya di hari kiamat dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sedikit lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan yang banyak sekali nilai-nilai amal ibadah yang harus kita lakukan. Tentunya banyak hal pula yang harus kita siapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Minimalnya ada 3 bekal yang harus kita lakukan sebelum Ramadan datang. Yang pertama, bekal ilmu, karena ilmu itu syarat sahnya amal ibadah seseorang. Ingin ibadah Ramadan kita makbul, ingin ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bekali diri kita dengan ilmu menjelang Ramadan. Di mana ada satu riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, "Man 'abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Begitu juga Muaz bin Jabal mengatakan, "Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu." Ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal mengikuti di belakang ilmu. Sehingga Imam Bukhari dalam satu babnya Sahih Bukhari mengatakan, "Al-ilmu qabla al-qawli wal amal." Ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan sebelum amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena begitu pentingnya ilmu, betapa banyak orang yang tidak mengerti tentang hukum berpuasa. Bisa jadi puasa yang kita lakukan ini menjadi rusak, tidak mengetahui apa saja yang disunahkan saat berpuasa, sehingga kita bisa kehilangan pahala yang begitu banyak di bulan Ramadan. Tidak tahu jika bermaksiat itu di dalam berpuasa mengurangi pahala puasa. Bisa jadi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saat kita berpuasa. Tidak tahu kalau berzikir bersama setelah sholat 5 waktu dan sholat sunnah tarawih itu sangat berpahala, sehingga kita abaikan begitu saja tanpa kita merasa rugi meninggalkan zikir setelah sholat 5 waktu atau setelah sholat tarawih. Dia juga tidak tahu mengerjakan perkara yang sunnah di bulan Ramadan, bahwa satu sunnah di bulan Ramadan kita lakukan berpahala sama dengan setara satu kewajiban di bulan lain. Satu kewajiban di bulan Ramadan kita lakukan, pahalanya sama dengan 70 yang wajib di bulan lain. Ibadah Ramadan kita ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita landasi dengan ilmu menjelang Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulannya kita melakukan amal-amal yang banyak sekali kita lakukan agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang mempersempit daripada amal ibadah kita adalah begitu banyak dosa-dosa yang kita punya. Namun kita awali dengan kita bertaubat kepada Allah, kita minta dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Meskipun bulan Ramadan, puasa Ramadan, qiyam Ramadan, ini fungsinya menghapus dosa. Man shama wa qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tetapi alangkah baiknya sebelum Ramadan tiba, dosa-dosa yang pada diri kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjelang Ramadan dan memasuki Ramadan senantiasa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun dan sebanyak apapun
dosa yang ada pada diri kita. Selama kita bertaubat, selama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah An-Nisa ayat 110 kata Allah, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, beristighfar, niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni engkau seberapapun dosamu dan aku tidak peduli. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekal yang ketiga, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ibadah yang paling berat yang Allah wajibkan kepada kita adalah melakukan amaliyah Ramadan, terutama puasa di bulan Ramadan. Ini adalah ibadah yang paling berat. Orang bilang ibadah haji ibadah yang berat secara fisik, tetapi ibadah Ramadan, puasa Ramadan jauh lebih berat, karena kita harus menahan lapar dan dahaga. Berpuasa dari sejak subuh sampai maghrib dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu panjang, kurang lebih 14 jam yang harus kita tahan. Bahkan bukan hanya itu, menahan seluruh anggota badan kita. Mata kita ikut berpuasa, telinga kita ikut berpuasa, mulut kita ikut berpuasa, hidung kita ikut berpuasa, tangan, kaki, dan kemaluan kita pun ikut berpuasa. Memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang berat. Menurut Allah, Allah berikan kemudahan pasti akan mudah. Ada satu doa yang harus kita panjatkan saat-saat menjelang bulan Ramadan, di mana supaya kita diberikan satu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita targetkan Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun ini kita sudah diberikan kebebasan, bisa sholat berjamaah bersama, bisa merapatkan shaf. Corona virus yang mematikan, alhamdulillah wa syukurillah, sudah kembali, sudah tidak ada di muka bumi ini. Kesempatan yang Allah berikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada 2 tahun Ramadan yang lalu. Tugas kita adalah memaksimalkan Ramadan kali ini. Hanya tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tahun yang akan datang tidak ada jaminan satu orang pun bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan ini terbaik buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.